peluang banyak-banyak, tapi tetap tetap harus, memuaskan semua juga itu, customer-nya kalian. Jadi kurang lebih manfaatkan nih sebanyak-banyaknya sumber dayanya kalian yang ada, bagaimana caranya kalian bisa maksimalkan potensinya semua untuk bisa dapat, untung sebanyak-banyaknya. Jadi kumpul nih banyak-banyak plus minusnya dari tiap-tiap angkatan, kira-kira kemarin pas ada seminar apa plus minusnya, pas ada ini, diundang artis ini apa plusnya, apa minusnya, lebih banyak minusnya atau plusnya tidak. Kayak ini kan, kemarin tadi ada dipaparkan sebagian soal, item-item acaranya. Tapi, kayak misalnya yang konkret begitu, kayak berapa dibayar Dokter Aiman kemarin, terus berapa untungnya kalian dapat dari itu kalian panggil Dokter Aiman, kira-kira sebanyak, effort-nya kalian bayar Dokter Aiman, timbal baliknya lebih jika, dari acaranya kalian. Nah itu dipertimbangkan semua, lebih ke, hal-hal aplikatif seperti itu yang kalian harus rincikan, dibahas memang di brainstorming begini-begini supaya nanti pas penentuan item-item acaranya, sudah bisa lebih terperinci dan detail. Mungkin itu saya dulu Kak, nanti ditambahkan juga dari Sasa mungkin juga dan Yusuf sama Isma yang bikin kemarin, yang banyak sekali inovasi kan lumayan itu kemarin pas selama pandemi itu karena disudutkan dengan keadaan harus hybrid, itu banyak timbul inovasi-inovasi di situ. Nah, saya berharap juga di AMSA Fair tahun ini, ya justru karena mulai bisa new normal, bisa lebih banyak lagi inovasi-inovasinya dan tetap cuan nomor satu. Makasih semuanya. Baik, terima kasih banyak atas saran dan masukannya Kak Mutia. Mungkin dari kakak-kakak lain boleh diberi masukan lagi Kak, ataupun tanggapan? Halo, assalamualaikum. Saya mungkin guys, Vivi, Kak Papu mau bicara. Oh, halo Kak Vivi. Kak Beng. Halo Vivi. Iya, mungkin saya mau ceritakan waktu saya jadi ketua AMSA Fair itu hari yang sama Yusuf dengan Sasa. Jadi guys, waktu saya itu kan saya online. Jadi banyak sekali ide-ide dan motivasi sama saya dan teman-teman itu yang betul-betul nggak bisa tersalurkan di AMSA Fair karena kita terbatas sama harus online begitu toh. Jadi mungkin kalian pasti bakal banyak sekali bisa keluar seperti tadi yang dibilang sama Kak Fapu sama Kak Mutia, kalau misalnya banyak sekali sebenarnya item acara yang bisa kita bikin. Terus kalau menurutku kan salah satu nilai jualnya itu AMSA Fair itu karena kita adakan kayak one day as a medical student. Jadi bagusnya tuh guys, kan tahun lalu itu kayak kita nggak bisa buat di kampus. Seusahakan mungkin nih kalian bisa perizinan di kampus karena pasti kalau kalian bikin di kampus nilai jualnya pasti lebih begitu toh dan orang lebih bakal tertarik bilang ih di FK Unhas ini diadakan mau Kak lihat FK Unhas bagaimana dalamnya kayak gitu-gitu toh daripada kalian adakan di tempat luar terus kalian bayar lagi gitu-begitu. Jadi usahakan mungkin di kampus. Terus apalagi di sama yang dia bilang tadi kamu Tia mengenai kalau undang-undang orang di webinar tuh kan ini beberapa tahun lalu ini AMSA Fair itu kayak panggil orang tuh di webinar. Jadi mungkin kayak agak boring nih kalau kalian mau panggil lagi begitu. Setuju juga sama yang dia bilang bisa jika kalian begitu tapi dikasih offline kan bisa aja karena kan maksudnya sekarang lebih bagus kayak offline di semua jangan lagi kalian mau hybrid tuh online dan offline. Terus masalah konsep acara, iya bagusnya tuh kalau kalian bikin konsep item acara, kalian paparkan kayak apa kurangnya ini, apa positifnya ini apa, bagaimana tuh. Jadi kita tahu kira-kira yang kira-kira paling mungkin kita adakan gitu toh. Dan bagus sekali ya nih lomba TikTok. Jadi kita yang mengikuti zaman ceritanya kalau kita bikin item acara. Jadi tiap tahun itu beda-beda item acara yang itu terus. Terus apalagi ini kayak kompetisi tuh sebenarnya ya yang seperti dibilang tadi Kak Fapu ini bukan ranahnya akademik karena finance kan cari uang. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu tuh evaluasi dari item acara yang
kemarin Amsafer, saya kayaknya ada Ji itu dari peserta itu dia bilang apa kurangnya acaraku, nanti saya kirimkan Ki. Jadi banyak, jadi setelah acara itu tuh ada evaluasi kayak misalnya waktunya kurang, jadi kalian bisa tahu apa kira-kira yang dia mau anak SMA. Terus apalagi di itu jikanya dulu guys, mungkin ada Kak Yusuf atau Kak Sasa yang lebih jago. Coba lihat dulu temanya, saya kasih next dulu temanya tadi sama ada. Tapi Kak, sebelumnya Kak, kan saya dengan coach acara juga sudah beberapa kali sudah diskusi dengan kakak-kakak PO dengan coach angkatan di atas. Terus eh, saya sudah dapat beberapa kesimpulannya dan saya sudah juga lihat data-datanya dari Amsafernya Kak Isma kemarin. Kalau ternyata yang kan kemarin Kak Isma itu buka online dengan offline Kak. Beda tiketnya dan yang beli tiket online itu Kak itu pesertanya itu dari sekitaran Sulsel juga Kak. Baru pertimbangannya Amsafer 2023 buka online biar bisa dijangkau peserta dari luar Sulsel Kak, tapi ternyata datanya itu dia cuma jangkau sampai Sulsel juga Kak. Jadi mungkin itu juga pertimbangan kalau Amsafer 2023 ini mau saja mau saya mau saya kasih offline 1 hari saja Kak. Kalau menurut tak bagaimana kakak-kakak? Saya setuju KW offline saja, nggak usah online. Apa-apa mending kita capai 1 kali toh baru dilihat di sini. Tapi iya Kak, karena kalau dilihat juga Kak dari SDM-nya agak susah juga Kak, karena beberapa memang OC ada yang double job dan ada juga yang triple job di proker oprek dengan low checks Kak. Jadi kalau 2 hari itu kayaknya susah ke SDM-nya kerja 2 kali begitu menurut Kak. Kalau kita bagaimana Kak? Saya setuju offline, setuju back to campus. Karena pasti orang itu sekarang lagi cari acara-acara, ya beli experience pasti. Jadi saya rasa offline murah. Orang saja sekarang kalau makan biar sambil apa tuh yang makan di fine dining itu yang pakai apa namanya yang jas hujan terus ada api-api apa sih kayak dia rela jika keluar 1 juta padahal makanannya apa sih tapi kan orang memang experience-nya ya kalau mau dibandingkan dengan Gojek begitu. Tapi kamu kalau terkait izin sebenarnya belum dicoba Kak, tapi untuk kakak-kakak kemarin dari hasil diskusi beberapa kakak-kakak itu yang masih memang belum boleh untuk di kampus, tapi kayaknya untuk sekarang itu sudah bisa nih Kak karena banyak nih juga kegiatan proker-proker lain itu yang sudah bisa di kampus Kak. Jadi mungkin bisa dicoba dulu Kak. Ya, Caca, berarti ini angkatan ini Amsafernya menjadi tolak ukurnya untuk kedepannya. Iya, iya, iya. Aduh, bagusnya itu tema acara main back to campus karena betul-betul orang ya back to campus kayak Amsafer is coming back gitu. Kalau nanti mau bikin video tuh coba cari video-videonya yang dulu-dulu jadi kayak digabung gitu. Jangan cuma yang tahun kemarin, coba cari juga video-video footage-nya yang pas angkatannya Yusuf dan pas-pasnya.
Oh iya, Tabe, Kak Vapu, dan kakak-kakak yang sudah memberikan masukan dan sarannya. Terima kasih banyak, Kak. Mungkin kalau tadi memang kami awalnya mau adakan secara online dan offline itu karena pertimbangan dari target yang harus 200, tetapi karena dari Kak Sasa juga memberikan pesan bahwasanya kita lebih baik fokus terhadap keuntungan, dan apalagi juga pertimbangannya karena OC banyak yang double job di divisi lain, dan juga tadi saran-saran dari kita, Kak, apalagi kan kita sudah beralih ke offline. Sepertinya juga kami sudah lebih prefer untuk mengadakan secara offline. Cuman tapi Kak, untuk pelaksanaan secara offline itu salah satu yang kami juga takutkan, misalnya kami membutuhkan area kampus yang cukup luas untuk dijadikan acara kami. Misalnya kami mengadakan kampus tour ataupun penggunaan lab, beberapa lab. Nah itu, tapi Kak, mungkin kami agak takut kalau misalnya tidak semua ruangan itu diizinkan untuk digunakan. Mungkin ada saran atau tanggapan Kak terkait hal-hal seperti itu, karena kalau tidak salah itu perizinan kampus memang agak sulit untuk ditembus, Kak, tapi eee, Kan belum dicoba toh, itu gunanya AMSA. Kalian juga bukan cuman belajar organisasi, belajar juga berpolitik. Siapa yang anaknya siapa, kok bertanya di situ, kayak gitu. Dulu saya angkatanku adalah anak-anaknya dekan, pergi anaknya dekan Yogi, bilang izin, boleh ndak masuk langsung gitu. Jadi kita kadang nggak perlu pakai cara yang lurus, pakai cara yang lain saja. Aduh, tidak baiknya didengar tapi ya, go, gitu aja. iya, baik, Kak, mungkin ada lagi tanggapan atau saran dari kakak-kakak dan teman-teman. Silakan Tarisa jika ada yang ingin tambahkan. Tapi Kak, mungkin saya setuju juga dengan Kak Wapu untuk pelaksanaan 1 hari, Kak. Tapi Kak, kalau mungkin dari tema acaranya, di antara ini ada kakak-kakak yang paling condong kemana begitu, Kak? Ya baik Kak, jadi saya juga izin berpendapat. Jadi untuk tema Back to the Campus ini Kak, rencana mau kayak ya Allah mau kayak Kudu entas aku ku. Tapi ini tuh saya juga setuju yang back to kampus, tapi yang penting kayak di posternya nanti kasih mi juga embel-embel aneh toh sebagai dokter-dokterannya begitu, biar lebih menjual. Menurutku ini Amazing of Mahasiswa FK kayaknya perbaiki dulu karena ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris pada satu kalimat. Deh, masa Yusuf bilang itu nah? Bilang Sasa. iya Kak, jadi rencana itu yang saya pikirkan Back to the Campus itu kemarin pasnya diskusi kayak seolah-olah ini peserta kayak jadi mahasiswa FK Kak, jadi kayak nantinya ada kayak dikasih lihat bilang oh begini cara ujiannya nanti di FK, intinya kayak ini peserta One Day as a Medical Student Kak, jadi bisa mungkin kayak digabungkan juga dengan CSL kayak mahasiswa FK pada umumnya Kak. Iya, tapi kamu iya, saya setuju dengan kita juga Kak.
Jadi kayak konsepnya nanti itu kayaknya menurutku Kak bagus tetap ada juga kayak talk show atau kayak sharing session. Jadi kayak ada juga dulu kayak di sharing-sharing kayak bagaimana kehidupannya kita di FK. Terus ada bot-botnya begitu Kak, bot-bot tiap CSL. Jadi nanti kayak tiap bot itu beda-beda isinya Kak. Mungkin ada kayak menjahit Kak, atau ada RJP, ada kayak skill-skill basic Kak, kayak menyuntik atau eh ya TTV begitu Kak. Terus di akhirnya itu mungkin ada kayak kuis-kuis singkat Kak. Jadi kayak ada lagi ujiannya di akhir, diujiankan semua itu dari bot-bot. Nanti ada di awal kuliah singkat begitu Kak. Jadi kayak eh, di dicobakan mereka kayak one day as a medical student begitu Kak. Terus kalau untuk kampus turnya itu sekalian mungkin dirangkaikan dengan bot-botnya begitu Kak. Jadi rencana Kak kalau bisa memang dipinjam tempatnya, mau kayak kasih masuk juga kayak ke lab anatomi begitu Kak, dikasih lihat saja preparat kering, terus atau Kak dikasih masuk-masuk jika ke lab-lab yang kayak bagus visualnya begitu Kak. Mungkin kalau dari saya Kak mungkin ada tambahan dari kakak-kakak. Tunggu, saya mau kasih pendapat. Kayak kalau yang saya tangkap tadi dari kita bicara toh, itu kayaknya kita menganggap Amsafer itu adalah pagi kuliah, terus sudah itu siangnya keliling kampus, sorenya CSL, dan terakhir ujian kayak begitu toh. Tapi kalau begitu, itu tidak akan mungkin cukup waktunya. Kenapa? Karena pertama ruangan kelas itu sempit, CSL itu membeludak dan banyak. Jadi waktu dulu itu seingatku adalah dia dibagi tiga apa dua ya lupa. Dia dibagi 3 kelompok. Jadi kelompok pertama itu ada yang pertama di LT5 dulu, dia ikut kayak kuliah, saya lupa kuliah apa. Terus kelompok kedua adalah touring, tur kampus. Nah, tur kampusnya itu sambil ini ada juga yang ke anatomi tapi enggak sampai ke apa sih namanya tuh yang preparat basah gitulah, lupa namanya. Terus setelah itu keliling Unhas lah, enggak tahu di Unhas FK lah kayak begitu-begitu, saya lupa bagaimana kelilingnya. Nah, terus setelah itu yang satunya adalah jadi kelompok C itu adalah yang OSC, yang one day salah Kak, tunggu dulu, ini dulu. Salah Kak kayaknya. Kalau enggak salah itu one day as medical student itu sendiri Ki. Jadi kalau orang mau beli one day medical student beli sendiri anunya kuponnya kayak begitulah. Lupa Kak. Pokoknya itu dia beda karena kalau kalian mau kasih bersamaan itu jalan OSC-nya itu agak sulit. Jadi mending kalian kayak 3 kali sesi ya capek tapi mending ya banyak orang, makanya libatkanlah banyak seniormu, libatkanlah kakak-kakakmu yang banyak juga yang masih mau maju toh urus. Jadi kayak begini memang capek berkelilingnya, tapi lebih banyak orang yang kita dapat dibanding kalau pakai yang kayak satu kali begini terus gitu. Jadi kayak nggak dapat perputarannya. Kan kita satu hari mau berputar-putar kayak gitu. Setauku sih, seingatku itu bagus. Waktu itu dulu dibilang begitu bagusnya daripada mengikuti alur yang pagi ini kuliah semua, karena akan ada saatnya dia membludak sekali gitu. Kalau nggak salah ya. Bagaimana Mutia? Kayaknya dia waktu itu dapat. Lupa Kak, masa lupa. Iya Kak, tabe Kak, cocok ada itu saya tulis juga di chat Kak, tabe mohon izin itu yang kubilang, cocok yang kita bilang tadi, jadi nanti ada kuliah umumnya bersamaan mereka masuk, tapi setelah dari kuliah umum itu dipisah Kak, jadi 2 kelompok sesuai dengan 2 item acara yang berjalan bersamaan. Jadi ada yang jalan tour de campus, ada yang jalan one day as a medical student, baru nanti siang ditukar Kak. Iya, seperti itu mungkin. Kan sekarang banyak ruangan-ruangan barunya itu FK. Ya bisa ya kayaknya digunakan dan dimanfaatkan. Entah dia mau pakai yang itu tempat olahraga tuh, nggak tahu apa namanya, Gorka, apakah, nggak tahu, nggak canggih, nggak mengerti itu bentuknya sekolah.
Oh iya, baik Kak. Saya mengerti nih Kak. Kalau pakai begitu kayaknya memang lebih mempersingkat waktu dibanding yang saya tadi kayak ribet sekali. Iya kok memang. Mempersingkat dan efisien di orang-orangnya. Jadi kita juga nggak terlalu maksudnya kita dapat juga tetap efeknya. Jadi memang di sini supaya semua bekerja, semua juga kena. Jadi bukan cuman pesertanya yang happy, tapi I hope itu panitianya juga happy untuk layani adik-adiknya seperti itu. Layani, maksudnya ajar adik-adiknya. Oh iya, tapi Kak saya izin menambahkan, mungkin kalau dari saya juga sebagai koordinator itu juga setuju dengan yang sudah disampaikan oleh Kak Mutia dan juga Kak Fapu, bahwasanya memang, kesannya akan lebih efisien buat peserta kalau misalnya diadakan seperti siklus ataupun, sesi pergantian. Karena pastinya, terbayang kalau misalnya, semuanya diadakan secara runtut dan bersamaan, apalagi kalau misalnya pesertanya ini offline dan banyak, pasti akan lebih susah untuk diatur dan tidak efisien untuk peserta mendapatkan pembelajaran dari setiap, bagian yang dia dapatkan. Misalnya di bagian tur kampus pastinya, kalau rame-rame seperti itu kurang kurang cocok. Iya Kak, kalau dari kami juga setuju dengan apa yang sudah kita sampaikan. Terima kasih banyak atas masukannya Kak. Mungkin dari Kakak-kakak masih ada lagi tanggapan ataupun masukan Kak? Oh iya, baik Kak Fapu, terima kasih banyak Kak, dan mohon maaf apabila masih ada kesalahan dari, pemaparan tadi. Iya. Baik, terima kasih banyak Kak, sukses juga Kak. Mungkin dari Kakak oh iya, tapi Kak Ateng dipersilakan Kak Ateng. Iya, terima kasih banyak atas kesempatannya. Terus di suaraku atau putus? Tapi Kak Ateng jelas jika Oh iya, terima kasih. Jadi mungkin di sini saya setuju bisa pendapatnya semua kakak-kakak, tapi di sini mau Kak share soal yang tadi kegelisahannya Aulia yang soal perizinan. Jadi kebetulan juga saya pernah juga kemarin beberapa proker kemarin itu proker internal pakai juga perizinan untuk di kampus. Jadi memang ada positif dan negatifnya di mana memang ada beberapa hal yang harus memang teman-teman Amsafair pertimbangkan untuk perizinan. Yang pertama, kalian harus ajukan perizinan itu memang jauh-jauh hari. Karena kenapa? Karena biasanya kalau misalnya kalian mepet, bisa jadi mungkin di tabel yang mungkin kalian cek di TU sudah tidak ada orang yang pakai, tapi bisa saja memang ada proposal yang masuk ke dekanat yang tiba-tiba besoknya itu sudah terisi di tabel dipakai hari itu yang pertama. Jadi memang harus minimal lah, paling minimal kalian ajukan itu untuk perizinan pakai ruangan itu 2 minggu sebelum acaranya kalian. Itu yang pertama. Terus yang kedua pasti kalian harus adakan plan B, kalian mau adakan di mana, karena pengalaman kemarin kami dihubungi itu Hamin 2 acara atau Hamin 1 acara bilang ini ruangan tidak bisa dipakai karena mau ada renovasi. Tiba-tiba sekali ada renovasi, dan itu bukan renovasi dari kampus, dari fakultas, tapi itu renovasi dari rektorat. Jadi itu kenapa kita tidak ada kabar sama sekali dari fakultas, tapi memang dari rektorat gitu. Jadi memang harus bagus komunikasinya, dan jangan hanya komunikasikan ke pihak dekanat saja kalau misalnya ada perizinannya, tapi langsung kasih ke penanggung jawabnya itu ruangan. Karena pasti ada penanggung jawab setiap ruangan karena kemarin itu sangat dibantu juga sama ini untuk peminjaman ruangan, sangat dibantu sama yang penanggung jawabnya, misalnya diarahkan begini, dan bisa juga kayak nego-nego bilang misalnya kita mau
mulai maksudnya datang untuk dekor atau apa nanti misalnya kalian butuh apa-apa yang mau didekor itu sangat bagus kalau misalnya kita langsung bicara sama penanggung jawabnya. Terus ini juga karena kan memang perizinan kalau mau pakai ruangan itu pertama harus ada proposal masuk ke dekanat, dan sekarang seperti yang kita tahu kalau misalnya sekarang wakil dekan akademik dan kemahasiswaan itu sama nih, jadi pasti apalagi nanti kan bulan 3 acaranya, otomatis kita sudah masuk nih dalam tahap perkuliahan toh. Nah, ini ini pembelajaran kemarin wakil dekan bidang akademik dan kemahasiswaan itu larang sekali ada kegiatan yang kalau misalnya besoknya ada ujian. Contohnya kalian mau adakan kegiatan hari Minggu, tapi besoknya itu ada OC yang ujian, begitu. Jadi kemarin itu sempat ada beberapa kendala dari broker yang memang karena beda nih yang pegang wakilan, jadi kayak dia pasti cocokkan jadwal begitu toh. Jadi itu lagi jadi maksudku jadi negatifnya ini menurutku kenapa? Karena ada juga sekolah nanti pasti kalian dapatkan SMA sekolah hari Sabtu toh, sedangkan bisa saja hari Senin kita itu ada OC-nya kalian ada ujian. Terus nanti hari Minggu kalian udah bisa mengadakan di situ. Jadi betul-betul nanti harus dilihat jadwal akademik kalian. Toh nanti kalau saya masuk kuliah, kuliahnya bagaimana. Itu juga masukan dari saya karena betul-betul terhambat sekali proker-proker kemarin gara-gara ini bentrok akademik sama proker. Mungkin itu juga dari saya. Terima kasih. Oh iya, terima kasih banyak Kak Ateng atas tanggapan dan juga pendapatnya. Itu sangat bermanfaat bagi kami Kak, karena sebagian hal-hal tersebut itu tidak kami ketahui kalau tidak diberitahu karena dari pengalaman Kak. Terima kasih banyak Kak Ateng. Mungkin dari kakak-kakak masih ada lagi Kak tanggapan ataupun saran-sarannya terkait AMSA Unhas Fair 2023 ini Kak? Oh iya, sekali lagi kami sampaikan Kak, mungkin dari kakak-kakak masih ada yang ingin ditanggapi Kak? Oh iya, mungkin tidak ada lagi dari kakak-kakak, tapi jika masih ada kakak-kakak ingin memberi tanggapan bisa langsung raise hand saja Kak. Mungkin saya kembalikan lagi kepada Karissa. Eh,
Terima kasih banyak Aul, dan terima kasih banyak kepada kakak-kakak yang sudah luangkan waktunya malam ini untuk bisa gabung di brainstorming Amsafair 2023. Mungkin tapi Kak, mungkin jika tidak ada lagi yang ingin memberi pendapat, mungkin saya minta terima kasih banyak lagi kepada kakak-kakak untuk rapat semoga untuk rapat ke depannya, dan kalau ada lagi saran mungkin saya dan teman-teman bisa PC pribadi kakak-kakak. Jadi mungkin kalau tidak ada lagi, saya tutup Kak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mungkin sebelum berakhir kita dokumentasi dulu. Tapi kepada teman-teman dan kakak-kakak yang bisa on cam, mungkin bisa on cam. Tapi sekali lagi kepada teman-teman dan kakak-kakak yang bisa on cam, mungkin bisa on cam dulu. Tapi karena sudah tidak ada, kita dokumentasi ini. 1, 2. Lagi. 1, 2. Terima kasih banyak kakak-kakak dan teman-teman untuk waktunya malam ini. Mungkin bisa nih, Kak.